Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Hari ini kita akan belajar mengenai rangka batang dan variasinya. Untuk memahami materi hari ini, ada baiknya kalian sudah memiliki dasar yang kuat mengenai dasar statika, aksi reaksi, gaya, beban, momen, dan berbagai macam gaya yang mungkin akan bisa muncul pada sebuah bidang. Materi hari ini kita akan belajar mengenai rangka batang. Bicara dari judulnya saja mengenai rangka batang, maka fokus hari ini akan banyak mengenai batang dan join. Apa itu rangka batang? Rangka batang pada dasarnya adalah sebuah rangka dari susunan elemen linier yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga. Kenapa sih kok harus membentuk kombinasi segitiga? Karena segitiga itu merupakan bentuk bangun dasar yang paling stabil karena mampu menahan gaya tekan dan gaya tarik. Tujuan dari desain rangka batang ada dua, yaitu efisiensi struktur dan efisiensi konstruksi. Efisiensi struktural artinya kita akan berusaha untuk meminimalkan jumlah bahan yang digunakan dalam rangka batang. Jadi, saat Anda membuat desain untuk rangka batang, makin sedikit, tentu makin baik dan makin efisien. Jika hanya dibutuhkan satu, kemudian Anda membeli dua, tentu tidak sesuai dengan fungsinya. Kemudian untuk efisiensi konstruksi, maka tinjauan efisiensi pelaksanaan ini sehubungan dengan fabrikasi dan pembuatan rangka batang itu sendiri. Jadi bagaimana dia akan diproduksi, apakah efisien atau enggak. Untuk tinggi rangka batang sendiri, relatif bentangnya merupakan bentuk yang efisien dibanding dengan rangka batang yang relatif tidak tinggi. Nah, untuk ukuran idealnya, sudut yang dibentuk disarankan di kisaran 30-60 derajat. Sudut 45 derajat biasanya merupakan sudut yang ideal yang kita harapkan untuk capai. Namun, jika tidak memungkinkan, maka kita tidak berharap bahwa dia di bawah 30 derajat. Karena terlalu landai nanti akan tidak efisien kerjanya dan tidak kuat. Nah, masalah yang umum terjadi pada desain elemen rangka batang adalah mengenai beban kritis. Jadi pada titik-titik berat yang kritis pada ujung-ujung biasanya, dan kemudian apabila rangka batang ini berbentuk cantilever atau papan yang panjang, maka di ujung kritisnya atau di ujung yang ekstrim, maka dia akan mempunyai beban khusus yang harus diperhatikan. Kemudian ada desain elemen, kemudian ada ukuran konstan dan tidak konstan, dan pengaruh tekuk pada polanya. Untuk prinsip umum rangka batang, ada prinsip triangulasi yang perlu Anda pahami. Intinya, kita berusaha untuk mengejar bentuk segitiga sebagai bentuk stabil yang akan kita capai. Pada struktur stabil, gaya eksternal itu ditimbulkan pada batang-batang, sehingga gaya tersebut harus bisa ditahan atau pemilihannya harus bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik. Nah, gaya tarik dan gaya tekan murni yang akan kita bahas adalah yang nanti akan kita jadikan sebagai simulasi untuk pembahasan pada materi hari ini. Jadi, gaya tarik dan tekan murni artinya kita tidak memperhitungkan jenis gaya yang lain. Misalnya ada gaya lendut dan momen, putar, dan lain. Itu untuk sementara ini kita abaikan dulu dan kita fokus hanya pada gaya tarik dan gaya tekan murni saja. Kemudian, prinsip dasar triangulasi yang terakhir adalah untuk rangka batang yang memikul beban vertikal, artinya diberikan gaya secara vertikal. Pada batang tepi atas umumnya timbul gaya tekan, dan pada batang tepi bawah timbulkan gaya tarik. Nanti akan ada gambar yang membantu Anda. Kemudian, analisa kualitatif gaya dapat Anda baca di sini. Untuk konfigurasi rangka batang sederhana, sifat gaya tersebut dapat ditentukan dengan memberikan gambaran bagaimana rangka batang tersebut memikul beban. Nah, ini adalah yang saya maksud tadi, bahwa bentuk segitiga adalah bentuk yang paling stabil. Jadi seandainya Anda punya bentuk segitiga seperti ini, saat diberikan gaya horizontal dari sisi samping, maka yang terjadi adalah penyebaran gayanya seperti ini. Jadi pada bagian, kalau diberikan tekanan dari atas, maka pada bagian samping-samping ini ada compression.
kemudian yang di bawah akan ada tension. Nah, menahan beban compression dan tension ini, bentuk segitiga adalah bentuk yang paling baik karena tersebar merata dan dia tidak akan berubah menjadi bentuk yang lain. Nah, kalau kalian berpikir bahwa bentuk yang paling stabil adalah kotak atau persegi, maka Anda salah. Bentuk stabil adalah pada segitiga. Pada bentuk kotak, kalau Anda memberikan gaya pada salah satu sisinya, umumnya dia akan berubah menjadi bentuk jajar genjang. Nah, untuk kekakuan titik hubung ini atau pada join-joinnya, maka kita akan mengasumsikan pada simulasi ini untuk menggunakan titik hubung sendi saja pada perhitungan rangka batang. Ya, jadi bukan berarti nanti pada perancangan semuanya titik hubungnya hanya boleh sendi, tapi untuk bagian ini saja, untuk bagian perhitungan rangka batang saja, maka yang akan kita pakai dimodelkan adalah menggunakan titik hubung sendi. Nah, ada berapa banyak sebetulnya join dalam rangka batang? Ada 3. Ada roll, ada sendi, dan ada jepit. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi kalau misalnya tumpuan roll, dia simbolnya adalah seperti ini. Jadi ini bidang tanahnya, kemudian ini rollnya. Nah, untuk tumpuan roll ini, dia bisa menahan gaya vertikal. Jadi dalam arti kalau diberikan gaya vertikal, dia tidak akan bergerak. Tapi kalau diberikan gaya horizontal, dia bisa bergerak. Kemudian untuk tumpuan sendi seperti ini, contoh simbolnya, boleh diganti nggak Bu? Nggak boleh ya. Jadi kita pakai codingnya ini adalah bentuk segitiga. Kemudian untuk tumpuan jepit, maka dia langsung seperti ini, jadi tidak ada penghubung apa-apa. Nah, sehingga nanti waktu praktikum atau waktu menyajikan gambar skematik, harap untuk diperhatikan simbol-simbol ini. Nah, ini adalah contoh aplikasi tumpuan roll pada interior atau pada produk yang dapat Anda temukan sehari-hari. Jadi ini codingnya, tidak boleh diganti ya codingnya. Roll itu bundar gini. Namanya roll, jadi dia bisa ngeroll gitu. Jadi kalau Anda lihat pada gambar ini, contohnya pada kereta yang ada rodanya. Kemudian kalau pada interior mungkin ini ada laci. Nah, kalau Anda bayangkan, laci itu di bagian sini juga ada rollnya sehingga dia bisa sliding over. Nah, kemudian untuk tumpuan sendi, dia tentunya tergantung di mana sendi ini akan diletakkan. Tapi sama seperti sendi pada tubuh kita, dia bisa bergerak misalnya ya seperti ini. Atau satu arah. Tapi dia tergantung dapat dipasang di mana. Jadi contohnya pada gambar ini ya. Pada gambar ini dia tumpuan sendinya diletakkan di sini sehingga dia bisa flipping gitu. Kemudian yang terakhir adalah tumpuan jepit. Nah, tumpuan jepit dibandingkan dengan tumpuan roll dan sendi, dia adalah yang paling stabil dan yang paling kaku. Nah, tumpuan jepit ini dia diikat mati dalam tanda kutip ya. Jadi dia akan stabil menghadapi gaya vertikal maupun gaya horizontal. Tapi dia tidak kuat menghadapi rotasi atau gaya putar. Nah, Bu, kalau gitu langsung aja semuanya dipakein tumpuan jepit supaya stabil. Nggak bisa. Kalau kita pakai tumpuan jepit, untuk laci, jelas nanti lacinya tidak bisa beroperasi. Kalau kita pakai tumpuan jepit untuk contoh yang tadi saya berikan tempat tidur yang lipat itu, ya juga tidak bisa. Jadi, masing-masing tumpuan ini akan diaplikasikan sesuai dengan perancangan yang dibutuhkan. Nah, ini adalah contohnya pada interior ya. Untuk rangka batang, contohnya pada pelaksana metal seperti ini, pada rigging ya, kalau misalnya mau bikin panggung. Nah, ini contohnya. Jadi ada alasan kenapa ini dibentuk segitiga, bukan dibentuk semuanya garis miring dalam satu arah semua. Adalah tujuannya untuk mencapai prinsip triangulasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian contoh yang lain adalah seperti ini. Nah, kalau Anda bayangkan ini adalah bahannya metal, sehingga ini pasti tumpuannya jepit semua. Nah, ini juga menggunakan prinsip rangka batang. Kalau Anda lihat di sini, ini dia pakai bracing atau bagian silang atau bidang silang, bidang diagonal yang akan membentuk kestabilan pada rangka yang kita buat. Pada gambar ini, harap diperhatikan, dia akan stabil hanya dengan satu bracing seperti pada gambar yang ada di sini. Tapi di bagian belakang dia membuat bentuk tanda silang hanya untuk tujuan estetika semata. Jadi tidak efektif, tapi hanya untuk mengejar tujuan estetika semata.
Kemudian yang lainnya adalah ambalan. Nah, ambalan kalau hanya diletakkan papan saja, kemudian katakan mau Anda lem gitu ya, walaupun tidak seharusnya dilem, maka dia tidak akan stabil untuk menahan gaya. Maka untuk menahan gaya dari atas, dari benda-benda ini, maka dia diberi bracing seperti ini, diberi siku, diberi pengaku supaya dia bisa menahan gaya vertikal. Nah, kalau Anda mau membuat ini jadi joinnya menggunakan tumpuan jepit, maka ini disisir ke dinding. Nah, kemudian juga ini juga menggunakan prinsip rangka batang. Bu, kenapa kok tidak ada bracing pada bentuk-bentuk kotak ini yang membuat dia jadi segitiga? Karena di sini dilas mati sehingga dia menjadi tumpuan jepit. Nah, kemudian juga bisa ditemukan pada rangka atap. Nah, kalau ini juga bentuknya satu arah, tapi ini Anda perhatikan ya, dia bentuknya jadi segitiga sehingga mencapai prinsip triangulasi. Ini rangka atapnya juga ya, dia menggunakan prinsip triangulasi. Dan kemudian pada cantilever, Anda bisa lihat di sini untuk menahan gaya hujan, beban angin, maka dia diberi pengaku siku pada bagian sampingnya. Nah, kemudian contoh lagi, kalau misalnya ada tempat santai-santai seperti ini, maka dia perlu dijepit di kanan kirinya, dan Anda lihat di sini ya, pengakunya ini kan bentuknya agak miring, sehingga dia butuh bentuk triangulasi atau segitiga di sini, sehingga dia bisa berdiri dengan lebih stabil. Nah, karena dia dipasang miring, maka segitiganya tidak bisa cuma satu, jadi butuh 1, 2, dan di dalam sana 3, sehingga dia menjadi stabil. Baiklah, saya harap tadi itu bisa memberikan basic yang cukup untuk Anda memahami apa itu prinsip-prinsip dari struktur rangka batang. Terima kasih.